Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmiati, guru SMP Negeri 1 Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai salah satu aksi nyata topik pada modul platform Merdeka Mengajar. Adapun topik yang terdapat pada modul Merdeka Belajar: A. Pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. B. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. C. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baik, ada beberapa modul pelatihan yang terdapat pada bagian ini. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita masuk ke topik modul pertama. Dalam modul 1 ini, yaitu mengenal dan memahami diri, peran kita sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari modul ini, maka sebagai pendidik kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri sebagai landasan dasar sehingga mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid sesuai kodrat dan fasenya. Adapun kutipan Ki Hajar Dewantara dalam modul ini tentang mendidik. Pertama, bahwa menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Artinya, jika kita mendidik anak, itu akan membentuk kebudayaan yang nantinya akan menghasilkan peradaban dan kebudayaan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, memberi ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam belajar kemasyarakatan maupun berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pemikiran yang kita terima saat kita masih anak-anak. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin dan tidak tergantung pada orang lain. Maka agar murid menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, perlu tuntunan guru untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Maka sikap atau hal kecil yang akan disampaikan di dalam kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Pada modul kedua mengenai mendidik dan mengajar. Pada modul ini kita dapat membedakan apa itu mendidik dan apa itu mengajar. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, mengajar adalah bagian dari mendidik. Pendidikan adalah upaya menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya peradaban. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Dalam mendampingi murid, guru harus menerapkan 3 asas, yaitu dikenal dengan nama asas Trikon. Pertama, continue. Artinya adalah pengembangan dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen. Konvergen artinya pengembangan dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Dan yang ketiga, asas konsentris, artinya pengembangan dilakukan berdasarkan kepribadian bangsa kita sendiri. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Bahwa dalam modul ini kita harus mampu menjadi pendidik yang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kita harus mengenal ada 2 kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengayomi siswa kita sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Maka sebagai guru kita harus memahami kodrat alam yang dimiliki murid agar kita dapat melakukan pembelajaran sesuai kodratnya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu.
Maka seorang guru harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar dapat melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kita masuk ke topik modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Pada anak, kodrat tersebut diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi penuh berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti atau makna dari coretan dan tulisan tersebut. Membentuk budi pekerti anak tidak hanya di lingkungan sekolah saja, melainkan juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Topik yang kelima, yaitu modul mengenai pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Seorang guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dari modul-modul tersebut, saya berefleksi bahwa setelah mempelajari modul ini, saya semakin memahami bahwa seorang guru sangat berperan penting dalam mendidik. Saya menjadi lebih paham bagaimana cara mendidik siswa sesuai dengan kodratnya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, bakat, atau minat yang ada pada dirinya, dan berpikir kreatif. Namun kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Bagian yang mengubah saya yaitu tentang peran guru dan zamannya, di mana proses belajar berpusat dari siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Maka langkah konkret yang akan saya lakukan yaitu memahami kebutuhan murid dan melakukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya. Demikianlah presentasi singkat saya mengenai penyebaran pemahaman merdeka belajar. Semoga hal ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.